sifat dasar atau prinsip-prinsip yang mendasari akuntansi keuangan. Dalam akuntansi, semua kegiatan didasarkan pada beberapa prinsip yang sudah diakui secara umum. Menurut APB Statement nomor 4, ada 13 sifat dasar akuntansi, antara lain yaitu ada accounting entry, going concern, measurement, time period, monetary unit, accrual basis, exchange price, approximation, judgment, general purpose, internal assessment, subtension offer, from, dan materiality. Selain itu, ada juga sifat tambahan dalam akuntansi seperti laporan historis, yang artinya laporan mencatat kejadian yang sudah terjadi. Yang kedua, ada classification dan summarization, yaitu proses pengelompokan dan peringkasan transaksi agar mudah dipahami. Nah, yang ketiga, ada verifiability, artinya semua informasi harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah. Nah, ada yang keempat, konservatis, yaitu prinsip kehati-hatian di mana kerugian yang mungkin terjadi harus diakui, sedangkan laba yang belum pasti tidak boleh diakui dulu. Nah, semua prinsip tadi menjadi akuntansi sebagai alat manajemen yang penting karena membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan bahas tentang siklus akuntansi. Siklus itu seperti langkah-langkah dari terjadi transaksi sampai dengan menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, langkahnya apa aja? Yang pertama itu ada transaksi dan bukti transaksi. Ternyata itu nggak semua kejadian dicatat dan juga dimasukkan ke dalam buku besar, tetapi hanya kejadian yang berpengaruh terhadap posisi keuangan yang dicatat. Dan setiap transaksi tersebut harus ada bukti yang sah, seperti faktur, kwitansi, dan juga nota, baru bisa dicatat. Terus langkah yang kedua itu ada pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, kayak jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Setelah itu dilakukan posting ke buku besar atau general ledger tadi ya, atau itu pemindahan dari jurnal-jurnal tadi ke akun yang sesuai, seperti kas, piutang, ataupun lain sebagainya. Nah, langkah yang berikutnya itu penyusunan neraca ataupun worksheet. Nah, terakhir, hasilnya dituangkan di dalam laporan keuangan utama, yaitu neraca yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, laporan laba rugi yang menggambarkan hasil usaha selama periode tertentu, dan laporan arus kas yang menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan. Selain itu, ada laporan pendukung seperti laporan perubahan modal, laporan laba ditahan, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, kesimpulannya, sifat dasar akuntansi memberikan landasan teori dan keyakinan yang harus dipegang oleh akuntan, sedangkan siklus akuntansi menggambarkan langkah-langkah teknis dari transaksi sampai laporan keuangan jadi. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang sifat dasar akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, akuntansi itu kan buatan manusia ya, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya, cara menyusun dan gunain laporan keuangan bisa banget dipengaruhi sama kepentingan orang dibaliknya. Nah, lebih berpihak ke investor atau pemegang saham. Nah, makanya dibilang akuntansi nggak netral, karena tujuannya sering diarahkan buat nunjukin keuntungan pihak tertentu, bukan cuma sekedar nyajiin data apa adanya, tapi pada dasarnya akuntansi harus netral. Di sini aku mau jelasin apa itu mixed account. Mixed account itu akun campuran yang isinya bisa masuk ke laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Untuk jenis akunnya sendiri itu nggak ada batasan ya, harus akun apa. Yang jelas, akun tersebut harus punya dua unsur, yaitu unsur harta dan unsur pendapatan, ataupun unsur beban, maka bisa dikategorikan sebagai mixed account. Contohnya nih, ada akun persediaan. Persediaan itu termasuk ke aset di neraca, tapi juga bisa dipakai buat menghitung harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Jurnal khusus ini biasanya dipakai buat transaksi yang sering banget terjadi dan jenisnya sama. Misalnya kalau perusahaan sering jual barang secara kredit, masuknya ke jurnal penjualan. Kalau sering beli barang secara kredit, dicatat di jurnal pembelian. Terus kalau ada uang masuk, dicatatnya di mana? Dicatatnya di jurnal penerimaan kas. Dan kalau keluar uang, ya masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal khusus ini bantu biar pencatatannya nggak berantakan dan lebih cepat dikerjain.